Halo brother and sister, sobat gue Syu. Di video kali ini saya ingin mereview kembali, mereview ulang sepeda Pacific Wish setelah pemakaian 1500 km. Untuk kelebihan-kelebihannya ya seperti yang kemarin-kemarin, secara singkat aja ya. Rem karbon, fork karbon, terus rem sudah hidrolik, full hidrolik Shimano 105, lalu FD itu 105 yang dimana untuk settingan itu sangat mudah. Lalu untuk rank BB nya itu udah Holotech. Terus hook dari side sendiri itu udah, menurut saya udah sangat loncer. Terus juga profile rim ini yang tebalnya 40 cm udah termaksud oke lah di kelasnya gitu. Lalu apalagi ya, ban ban bawaannya udah cakep banget. Continental Continental Ultra Sport, walaupun masih kayaknya ini wired, nggak bisa ditekuk-tekuk, tapi udah mantap performanya. Nggak usah ganti-ganti lagi lah bannya. Kalau kemarin saya sempat ganti di ban 28, jangan pakai 28. Terus apalagi ya, CST 25, ukuran 25C. Ternyata memang ban itu buat speednya nambah turun, nambah berat guysnya. Oke. Lalu kelebihan yang setelah pemakaian 1500 itu lumayan bertambah. Ada beberapa tambahan. Frame karbon ini termaksud kuat. Semakin lama saya makin berani untuk melibas polisi tidur. Polisi tidur bukan yang tinggi ya, yang dibilang speed trap ya, yang polisi tidur yang pendek, yang kecil-kecil. Terus ada beberapa, ada 3, ada sampai 5 sih. Itu waktu pertama pakai sih sepeda ini langsung saya rem, nggak berani terlalu hajar, langsung rem pelan-pelan baru lewat gitu. Tapi lama-lama ya hajar aja, kecuali kalau speed trapnya yang agak tinggi terus kotak-kotak dia, nah itu agak ini apa, agak masih takut lah. Tapi kadang-kadang suka dihajar juga, tapi keseringan sih saya tetap rem untuk speed trap yang kayak gitu. Takutnya ada retakan atau apa, kan kita nggak tahu, namanya karbon itu. Terus buat handlebar sih saya udah ganti dari karbon integrate ya, karbon laba-laba lah gitu. Ininya juga miring tapi untungnya masih bisa dipakai, ya wis itu. Terus pengereman hidrolik memang udah pasti pakem. Ya kasnya hidrolik lah, pakemnya oke dibanding semi hidrolik yang aku udah bilang waktu itu. Perbandingannya kerasa banget. Jomplang banget ternyata semi hidrolik sama hidrolik. Mungkin penambahannya itu sih. Hub tadi kayaknya saya udah bilang ya, hub. Hub loncer pertama, tapi berkembangnya pengalaman menggunakan sepeda Pacific ini, hubnya bisa ditambah loncarin lagi. Waktu pertama kali saya gue segini lah, ngetes buat muterin ban roda belakang. Nah, lagi malam jangan gandeng-gandeng, muterin roda belakang pakai pedal kayak gitu, itu bertahan di sekitar 1 menit. Pas setelah dicoba-coba, akhirnya dia bisa bertahan di 1 menit 30. Itu saya ngakalinnya
ngencengin apa ya, ngencengin TA-nya, mur TA-nya itu saya pasin, jadi nggak bener-bener dikencengin banget. Itu bisa menambah waktu sekitar 30 detik, tapi ya memang harus hati-hati juga sih di jalan, takutnya TA-nya pas ketika goes makin lama makin kendor gitu. Sewaktu pertama kali mencoba ngepasin pengencangan TA-nya itu, eh, saya juga pas goes untuk pertama-pertama ya, selalu pasti sekitar 5 kilometer tuh aku selalu lihat apa ya, ya batangan TA yang ada di Pacific Wis dia berputar apa enggak gitu. Cuman pas dilihat nggak berputar udah sekitar berapa ya deh, sekitar 5 500 ya 300 kilometeran lah bersepedaan dengan ini, nggak langsung ya, 50 kilometer 80 kilometer gitu. Nah, nggak ada perubahan sama sekali di apa, di TA-nya itu, penguncian TA-nya itu. Akhirnya ya udah, terus sekarang sih udah nggak pernah ngecek lagi, paling sekali kalau udah habis goes atau pertengahan gitu. Itu juga salah satu yang bikin sepeda ini nahan di speed 40. Kita goes sama waktu peloton ya, speed 40 itu enteng. Entah kenapa itu ringan gitu. Cuman di balik kelebihannya itu, setelah pemakaian 1500 itu ada beberapa kekurangan, bertambah juga ya, nggak signifikan sih, yaitu di pengereman depan ya nggak tahu rotornya nggak center atau gimana, dia ndut-ndutan. Nah, di waktu pertama kali goes sih nggak ndut-ndutan, tapi kalau udah mulai lama, nah dia mulai tut. Nah, kayak apa ya, ya nggak enak lah, nggak mulus, nggak sut gitu. Itu terjadi setelah aku sempet apa, lepas disc brake-nya, terus aku pasang lagi, itu jadi seperti itu gitu. Makanya nggak tahu itu karena disc-nya yang nggak center atau gimana gitu. Terus oh iya, kelebihannya lagi deh, ya udah nggak apa-apa dah. Kelebihannya lagi, ini dari spoke dari apa, dari wheelset. Ini sepertinya ya, ini salah satu yang membuat sepeda ini terasa lebih nyaman, lebih empuk lah kalau kita ngelibas jalan yang kurang rata atau ada lubang-lubang kecil gitu, itu jadi lebih nyaman. Kenapa waktu pertama saya bilang sepeda ini aneh, lebih enak, lebih nyaman dipakai pas ketika jalanan kurang rata dibanding yang sepeda saya yang Tulsa, yang masih berbahan alloy. Kalau nggak salah kan ini kan karbon lebih rigid daripada alloy, tapi ini lebih enak. Mungkin dugaan saya ya, ini jari-jarinya di wheelset Pacific Wis ini itu bisa meredam getaran lebih baik ya. Mungkin salah satunya itu karena apa, bentuk apa ya, bukan bentuk sih, panjang jari-jari ini mungkin lebih panjang karena dia nggak straight, dia silang-silangan seperti itu. Oke, itu kelebihannya lagi. Kekurangannya tadi pengereman nambah, terus
apalagi ya, seat post aman. Kemarin, oh ya, untuk seat post kemarin sempat pakai pasta gigi. eh untuk pertama-pertama sih oke, mantap. Cuman karena saya masih kadang-kadang suka setting bangku, naik turun, akhirnya mungkin ya eh, apa si odolnya itu makin terkikis, ya akhirnya turun-turun lagi. Akhirnya saya pakai biasa, amplas lagi. Itu udah tokcer deh, udah pasti nggak turun-turun lagi. hmm, oh ya, hmm, untuk menahan di speed 40 waktu pelotonan yang agar jadi lebih ringan, saya ada beberapa upgradean untuk sepeda ini. Salah satunya itu di BB. BB saya ganti BB seramik, karena ya memang pertama juga bawaannya itu agak kurang bagus, ada apa sih kayak pasir atau apa, pokoknya rek 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 rek, jadi agak nggak loncat gitu. Terus yang kedua itu saya ganti puli. Puli yang 105 nya saya ganti pakai puli Sensa Empire. Ternyata kan Sensa Empire pulinya itu udah bearing, nah itu saya ganti ke sini. Nah itu buat nambah keloncaran waktu kita pedal, jadi lebih ringan situ sih. Terus selebihnya sih standar, bawaan pabrik, kecuali ya memang handlebar, terus ban dalam sama sprocket. Itu upgradean yang menurut saya nggak terlalu ngaruh, hanya buat nambah apa, berat berat sepeda lebih ringan dikit, sekitar ya dari dua upgradean itu turun sekitar 400 graman lah, 400 sampai 500. Terus kalau sprocket ya efeknya karena sprocketnya ditambah jadi dari 28 T jadi 32 T, jadi kalau nanjakan lebih ringan aja di situ, jadi nggak ngaruh menurut saya, nggak ngaruh untuk nahan speed di 40. Yang ngaruh menurut saya yaitu BB, puli, sama wheelset hook yang dari side yang aslinya itu. Jadi menurut saya wheelset untuk di sepeda ini nggak perlu ganti gitu sih. Oke, mungkin sekian video kali brother and sister, tentang review kembali sepeda Pacific Wish setelah pemakaian 1500 km. Oke, brother and sister, sahabat QSU, sekian video kali ini. See you on the next video. Bye bye.